beberapa hari yang lalu berhembus angin kencang yang menerpa sejumlah daerah di Jakarta. Anginnya tuh kencang banget, sampai-sampai ada pohon yang tumbang di beberapa daerah. Menurut BMKG, fenomena angin kencang tersebut disebabkan oleh siklon tropis Pedi. Semoga aja Sobat Maya semuanya nggak ada yang terdampak negatif oleh siklon tropis Pedi tersebut ya. Semoga semuanya selalu sehat dan aman-aman. Nah, bicara tentang siklon tropis Pedi, di situ kan ada kata pedi ya, yang kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti padi. Pada tahu padi kan ya? Tanaman yang nantinya akan diolah untuk menjadi makanan pokok kita semua, yaitu nasi. Tentunya sebelum menjadi nasi, hasil panen padi itu diolah menjadi beras yang berkualitas, baru kemudian menjadi nasi yang akan kita konsumsi. Eits, tenang. Kita nggak akan bicara tentang ilmu biologi ataupun ilmu padi yang kian berisi, kian merunduk. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang produsen dan pemasok beras yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Wahana Inti Makmur dengan kode ticker NASI. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Wahana Inti Makmur atau nantinya saya sebut dengan NASI, ini didirikan pada tahun 2015 dan bergerak di bidang usaha utamanya yaitu produsen dan pemasok beras. Jadi perseroan membeli bahan baku berupa beras, lalu kemudian diolah lagi menjadi beras yang lebih berkualitas dan lebih bermutu tinggi sebelum ditawarkan kepada pelanggan. Perseroan sendiri memiliki berbagai merek dagang dan juga berbagai jenis merek produk beras yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya, ada beras Dua Tani, ada beras Tayangsal, ada beras Yonggi, beras Kenta, dan lain sebagainya. Perseroan juga melayani permintaan beras customized yang diproduksi secara khusus untuk memenuhi permintaan pelanggan dari segmen Horeca. Perseroan juga bekerja sama dengan customernya untuk memproduksi beras dengan merek dagang dari pelanggannya sendiri ataupun private label. Saat ini Perseroan memiliki pabrik di Dusun Cikalong, Desa Cikalong Sari, Karawang, di mana Perseroan mengolah hasil panen untuk menjadi beras yang berkualitas dengan teknologi yang modern dan teknik pengolahan beras yang telah disempurnakan agar dapat memperoleh rasa, aroma, dan tekstur yang diminati oleh pelanggan. Nah, berikut adalah 5 pelanggan teratas dari nasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada PT Tanihub Indonesia, lalu PT Aerofood Indonesia, lalu PT Fajar Mitra Indah, PT Interbuana Mandiri, dan PT Trans Retail Indonesia. Jadi untuk produk-produk nasi ini udah masuk ke berbagai toko retail, toko modern, dan juga toko online. Jadi pemasaran dan distribusinya udah lumayan luas. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode NASI. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang saham dari NASI itu ada 4 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Wahana Kreasi Investama yang memegang sebesar 3,01%. Lalu ada PT Modis Cipta Kreasi yang memegang sebesar 40,68%. Lalu ada Bapak Piero Mustafa yang juga sebagai direktur utama yang memegang 56,14%, dan terakhir adalah Bu Ciulani Idayani yang memegang 0,17%. Jadi nasi ini adalah perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh Bapak Piero Mustafa yang juga menjabat sebagai direktur utama perusahaan dan juga pemegang saham terbesar. Nah, kalau Bu Ciulani itu adalah ibunya dari Bapak Piero ya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 200 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24,77% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 140 hingga 160, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 32 miliar. Dana IPO tersebut nantinya akan digunakan untuk yang pertama adalah sekitar 11% itu digunakan untuk pembelian kendaraan. Lalu yang kedua adalah sekitar 4% itu digunakan untuk pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Desa Karanganyar. Jadi untuk pembelian tanah ini bukan dari pihak terafiliasi ya, jadi benar-benar untuk pengembangan usahanya perseroan. Lalu tujuan ketiga adalah sekitar 14% akan digunakan untuk membiayai pembangunan gudang. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, tujuan IPO-nya memang untuk perkembangan usaha di masa mendatang ya. Semoga aja dengan adanya penambahan dana IPO ini, kinerja perusahaan dapat makin bertumbuh ke depannya. Nah, untuk jadwal IPO dari nasi ini adalah sebagai berikut.
Jadi untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 17 hingga tanggal 23 November 2021. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu dari tanggal 3 hingga 7 Desember 2021. Lalu untuk tanggal listingnya adalah pada tanggal 9 Desember 2021. Jadi masih ada waktu nih Sobat Maya untuk mempertimbangkan apakah Sobat Maya nantinya akan ikutan IPO-nya Nasi ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Nasi ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Nasi ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya itu AI. Nah, sejauh ini AI sudah mengawal banyak saham IPO Sobat Maya. Antara lain dari yang terakhir adalah IPAC, True, NPGF, dan juga TRJA. Jadi kita mulai dari IPAC ya. Nah, IPAC ini lumayan luar biasa Sobat Maya. Arahnya sampai 7 kali. Lalu selanjutnya ada True. True ini arahnya sampai 8 kali. Dan ini saham yang lumayan fenomenal ya. Pernah dibawa sampai ke 1000, lalu sekarang ditenggelamkan. Lalu ada NPGF, itu arahnya 2 kali. Sempat arah di hari ketiga, tapi kemudian dilongsorkan. Lalu yang terakhir adalah TRJA, itu arah 1 kali, lalu kemudian ditenggelamkan. Nah, keempat saham tersebut kan arah ya, paling nggak di hari pertamanya listing. Tapi apakah semua saham yang dibawa oleh AI itu selalu arah di hari pertamanya? Ternyata enggak. Setelah saya cari-cari, ada beberapa saham yang gagal dibawa AI untuk arah di hari pertamanya listing. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama adalah GGRP. Nah, jadi GGRP ini IPO price-nya itu di harga 840. Sempat ke 1080, lalu close-nya itu di 945 atau naik 12,5%. Nah, ini memang dana IPO-nya lumayan besar ya. Itu di 1 triliun. Lalu selanjutnya adalah IS. Nah, IS ini harga IPO-nya itu di 133, sempat naik sampai ke arahnya yaitu di 220, baru kemudian dibanting hingga close-nya itu di 134, atau cuma naik 0,75%. Nah, sedikit cerita, IPO di zaman dulu itu enak banget Sobat Maya. Jadi kalau di hari pertamanya listing, itu kita bisa cuan double. Contohnya ya, kalau yang harganya 100, itu dia bisa naik sampai 70% dalam 1 hari. Wah, surga banget. Dari historical ini, kita bisa lihat ya bahwa IPO yang dibawa oleh AI ini agak riskan. Walaupun beberapa ada yang dikerek naik, tapi kalau misalnya kita telat keluar terus dilongsorkan, wah itu bisa dari cuan jadi bocuan tuh. Dan nggak semua emiten yang dibawa oleh AI ini bisa berhasil arah di hari pertama. Padahal dulunya tuh ya porsi retail itu masih dikit. Gimana kalau yang sekarang yang porsi retailnya itu lebih banyak melalui IPO? Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, terjadi peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Dari total aset sejumlah 10 miliar di akhir tahun 2018, bertumbuh menjadi 44 miliar di 30 Juni 2021. Bertumbuh lebih dari 4 kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap berupa tanah dan bangunan. Lalu coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas cenderung naik turun ya. Per 30 Juni 2021 itu ada hutang bank yang harus dilunasi sebesar 4,5 miliar. Sehingga mengakibatkan liabilitas jangka pendeknya naik lumayan signifikan. Namun secara current rasio masih cukup aman. Seharusnya hutang ini bisa dibayar dari laba usahanya. Dari sisi ekuitas, per tahun 2018 itu ekuitasnya Nasi hanya sejumlah 3,2 miliar. Namun, per 30 Juni 2021, ekuitas Nasi sudah ada di 31,1 miliar, alias meningkat hampir 10 kali lipat. Tapi sayangnya, peningkatan ekuitas yang fantastis ini tidak datang dari laba usaha, namun karena adanya penambahan modal yang dilakukan oleh pemegang saham. Nah, bagi Sobat Maya yang concern tentang daftar efek syariah, Nasi ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sisi rasio hutang dan sektor usaha, maka Nasi ini jelas masuk ke dalam daftar efek syariah. Coba kita lanjut ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat dari sisi penjualan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penjualan sebesar 20 miliar di tahun 2018 bertumbuh menjadi 40 miliar di tahun 2020. Sayangnya, kenaikan penjualan tersebut tidak diiringi oleh kenaikan laba usaha. Malah di tahun 2021 ini, laba perusahaan semakin menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.
Hal ini mengindikasikan bahwa margin profit dari nasi ini semakin kecil atau memang perusahaannya tidak dapat melakukan efisiensi biaya sehingga pada akhirnya menggerus laba usaha perseroan. Nah, dengan kinerja nasi yang cenderung menurun, kira-kira valuasi di harga IPO-nya mahal nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Bisa kita lihat bahwa PER nasi di tahun 2021 sangat mahal ya. PER-nya sebesar 177,94 kali. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV, tergolong lumayan murah ya sebenarnya, hanya sebesar 2,05 kali. Tapi perlu kita ingat, PBV nasi bisa semurah itu karena adanya penambahan modal dari pemegang saham dan juga karena adanya dana tambahan dari IPO. Kalau nggak ada kedua hal tersebut, PBV-nya dari nasi ini akan mahal banget. Oke, coba kita bandingkan dengan kompetitornya yang sama-sama jualan makanan kebutuhan pokok. Jika kita bandingkan dengan Hoki, ini ternyata beda-beda tipis ya, sama-sama mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan ICBP ataupun AISA, secara PER nasi ini udah mahal banget. Dan dengan kecenderungan laba usaha yang cenderung akan turun, maka sepertinya perjalanan nasi untuk kedepannya itu akan cukup berat. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja dari nasi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi kenaikan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun, tapi sayangnya tidak diiringi dengan kenaikan laba usaha. Kesimpulan yang kedua, valuasi nasi di tahun 2020 itu sangat mahal dari sisi PER. Tapi dari sisi PBV itu masih ada ruang untuk bertumbuh. Namun sekali lagi perlu diingat, valuasi PBV yang murah tersebut karena adanya penambahan modal dari pemegang saham lama dan juga adanya tambahan dana dari IPO. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO nasi ini adalah AI, di mana kita bisa lihat secara historikal ada beberapa saham yang dibawa naik tinggi banget sampai arah berkali-kali, tapi ada juga saham yang nggak arah di hari pertamanya, cuma ditutup hijau tipis. Tapi karena IPO nasi ini jumlah lembar saham yang ditawarkannya itu sedikit, dan target dana IPO hanya sebesar 32 miliar, maka IPO ini cukup menarik dalam jangka pendek. Jika ada bandar yang mau menaikkan saham ini, nggak perlu dana besar. Nanti pas hari pertamanya listing, Sobat Maya bisa perhatikan nih siapa bayarnya. Jika yang dapat antriannya itu broker MG, lalu jumlah antriannya banyak, dan AI sebagai underwriternya nggak jualan, maka kemungkinan IPO nasi ini akan ditutup arah di hari pertama. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jika sudah nggak kuat naik, maka akan saya jual. Nah, di IPO-nya nasi ini agak anomali ya. Jika kita lihat dari sisi aset, harusnya nasi ini masuk ke dalam papan akselerasi. Tapi dari pengalaman saya selama ini, jika kita melihat ke dalam prospektusnya, maka nasi ini akan masuk ke dalam papan pengembangan. Nah, nanti pas listing kita coba lihat ya, apakah nasi ini masuknya ke papan akselerasi ataukah masuknya ke papan pengembangan sesuai analisa saya. Menurut saya pribadi, nasi ini kurang menarik untuk di-keep dalam jangka waktu panjang. Kecuali di masa mendatang nasi ini dapat menciptakan sebuah inovasi baru yang dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan juga meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Namun dalam jangka pendek, biasanya saham-saham seperti nasi ini akan sering banget digoreng. Makanya kemungkinan saya akan ambil posisi yang lumayan di IPO-nya nasi ini. Tentunya hal ini beresiko tinggi. Jadi jika Sobat Maya ingin ikutan memesan, pastikan udah siap dengan resikonya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO nasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO nasi ini atau enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.